Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Apa perbedaan antara taklifiyah dengan wad'iyah? Paham? Coba antum. Perbedaan taklifiyah dengan wad'iyah. Lakunya harus mengalami masyaqqah. Kalau wad'iyah terkadang masyaqqah, terkadang pula hidayah. Kalau saya mengatakan seperti ini, hukum membayar zakat itu apa? Apa hukumnya? Wajib taklifiyah. Kemudian hukum mengumpulkan harta agar nanti membayarkan zakat. Ini apa? Apa? Iya, ini syarat apa? Syarat mengeluarkan zakat. Yaitu apa? Adanya harta yang terkumpul. Apakah dia wajib mengumpulkan harta? Nah, enggak kan ya? Tapi syarat untuk dia mengeluarkan zakat yang hukumnya wajib yaitu apa? Terkumpulnya harta. Nah, sekarang kita masuk dalam babul awal, bab yang pertama, al-wajibu, wajib. Al-wajibu lughatan sukutu syai', yaitu gugurnya sesuatu. Secara istilahan, ma amara bihi syari'u amron jaziman. Apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, amron jaziman, perintah yang pasti dan harus. Kalau Allah mengatakan aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Ini perintah yang harus dilakukan. Tidak boleh, kalau kamu enggak mampu, ya enggak apa-apa, enggak dikerjakan. Kalau kamu lagi-lagi capek, lelah gitu, enggak apa-apa, enggak sholat. Ini harus, apapun keadaannya, harus apa? Sholat. Demikian juga Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini juga perintah untuk mengikuti Rasulullah tata cara salatnya. Hukmuhu ma yaqtadis sawabu ala fi'lihi wal iqabatu ala tarkihi. Hukumnya yaitu mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya dan mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya. Contoh, ada kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Orang meninggalkan puasa, maka dia mendapatkan siksa. Paham? Orang yang mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Ini kalau kewajiban. Contoh lagi kewajiban berikutnya. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau dia tinggalkan, maka mendapatkan siksa. Kalau dia kerjakan, mendapatkan pahala. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini apa? Hukumnya wajib. Ketika dia meninggalkannya, maka dia mendapatkan siksa di dunia ataupun di akhirat. Kalau dia mengerjakannya, mendapatkan pahala. Ini hukum atau konsekuensi dari kewajiban. Al-fardu wal hatmu wal wajibu bimakna wahid. Perhatikan, banyak biasa lafaz-lafaz seperti ini di dalam Al-Quran maupun hadis. Fardu atau hatmu atau wajib ini maknanya sama. Pernah dengar fardu kifayah? Nah, ini kewajiban kifayah. Fardu ain, kewajiban ain. Ini istilahnya sinonim. Bersamaan kata
yang dia banyak lafadznya tapi maknanya satu. Kemudian anwa'ul wajib. Ini kita sebutkan di sini anwa'ul wajib. Macam-macam kewajiban. Itu ada 3. Yang pertama min haisul matlub, dari sisi al-matlub, dari sisi yang dituntut kewajiban tersebut. Dari sisi apa? Yang dituntut. Yang dituntut melakukan kewajiban. Maka ini nanti ada 2. Ada kifayah, fardu kifayah, ada fardu ain. Ada kewajiban kifayah, ada kewajiban ain. Perhatikan ini bedanya nanti. Kalau kifayah itu mengarah kepada perbuatan. Kalau ain itu mengarah kepada person-person. Contoh, kewajiban sholat. Apakah mengarah kepada person-person atau kepada kumpulan orang? Person-person orang, paham? Antum wajib puasa, saya wajib puasa, antum wajib puasa semuanya. Paham? Kalau mengarah kepada kelompok orang, contohnya kewajiban puasa hanya untuk 10 orang. Berarti apa? Yang lainnya itu gugur kewajibannya. Nah, ini namanya kifayah. Kifayah itu yang mencukupi. Kalau Allah menginginkan bahwasanya 10 orang cukup deh untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, paham? Kalau enggak mencapai 10, maka yang lainnya gugur. Yang lainnya berdosa. Kalau sekiranya mencapai 10, ada 10 orang nih yang berpuasa, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Kalau ain ini semuanya harus mengerjakannya. Sekarang min haisul waktu. Ini dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Ada kewajiban yang waktunya sempit, ada pula waktunya luas. Waktu kewajiban tersebut ada yang doyik. Doyik itu sempit. Ada yang wasi, luas. Wasiun. Contoh kita mengatakan seperti ini. Kewajiban puasa itu terikat hari kan ya? Paham? Terikat waktu 1 hari. Kalau kita mengulur-ngulur besok, maka kita berdosa. Kenapa? Karena waktunya sempit. Hari itu saja. Nggak boleh diulur sampai besok. Kalau yang luas waktunya seperti waktu duhur. Waktu duhur itu ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Paham? Ini waktu kewajiban duhur. Kalau kita mengerjakan di awal, berarti gugur kewajiban. Paham? Kalau kita mengakhirkan waktunya, maka memenuhi kewajiban. Paham? Bisa diulur waktunya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau belum bisa mengerjakan di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau puasa bisa nggak? Saya mau akhirkan aja waktu puasanya tanggal 30 aja, 30 Ramadan. Kira-kira boleh? Nggak bisa. Kenapa? Karena sempit waktunya. Ya, karena sempit waktunya. Membayar zakat, kewajiban membayar zakat fitri lah, taruhlah zakat fitri. Paham? Zakat fitrah. Itu waktunya luas atau waktunya sempit? Nah, luas. Bisa di awal Ramadan, bisa di tengah, bisa di akhir. Ini batasannya. Kalau antum mengatakan saya mau diakhirkan aja sebelum orang berangkat ke musola untuk sholat Id, boleh? Saya mau bayar di awal aja, mau bayar di awal Ramadan, boleh juga. Bayar di tengah pun boleh. Terikat dengan waktu yang luas waktunya, jaraknya, paham?
Memberikan nafkah kepada istri. Waktunya luas atau mepet? Luas ya. Bisa kapan-kapan lah dikasih. Kalau sekiranya butuh belanjaan hari ini, maaf saya undur aja dulu, nanti 2 hari 3 hari kemudian. Nah ini nggak bisa, paham? Karena dia butuh saat itu. Jadi ini dari sisi waktu ada yang sempit, ada yang luas. Nah kalau yang sempit jangan antum perluas, yang luas jangan antum persempit. Paham? Yang luas itu antum jangan mepetkan. Tapi apa? Agak luaskan. Awal, tengah, akhir. Kewajiban haji. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Paham? Kewajiban haji ini. Kira-kira saya mau ngakhirkan aja deh. Saya kerjakan haji tanggal 20 Dzulhijjah. Karena waktu kan luas ini. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai 30 Dzulhijjah. Oh nggak bisa. Karena terbatas waktunya. 8 sampai tanggal 13. Kira-kira kalau umroh waktunya luas atau mepet? Luas. Antum bisa kerjakan di Muharram, bisa kerjakan di Syawal, di Ramadan dan yang lainnya. Paham? Kecuali kalau pemerintah Saudi mempersempit. Umroh harus di bulan-bulan sekian saja. Karena mau dibersihkan mungkin. Padahal waktunya apa? Luas. Nah ini dari sisi waktu. Nah kalau yang ini tadi dari sisi matlub yang dituntut atau pelaku. Ini dari sisi matlub atau fa'il pelaku. Kalau yang ini min haitsul muayyan. Min haitsu al-muayyan. Muayyanu. Ini dari sisi kewajiban yang ditentukan. Kewajiban yang ditentukan. Ada di sana kewajiban yang sudah ditentukan, ada yang juga masih mubham. Masih mubham itu boleh ini, boleh itu, masih milih-milih, paham? Contoh, kewajiban membayar kafarot bagi yang menjima istrinya di siang hari Ramadan. Itu kan sudah ditentukan, membebaskan budak. Kalau nggak bisa maka berpuasa, kalau nggak bisa maka ini yang sudah tertentu. Ada pula kewajiban yang mubham, bisa memilih. Seperti kafaroh nazar, kafaroh sumpah, bisa memilih ini atau ini atau ini. Paham? Tidak ditentukan satu. Tidak ditentukan satu. Kewajiban sholat ini tertentu atau bisa memilih. Contoh, datang waktu duhur. Oh saya milih aja deh, sholat asar aja sekarang. Nanti duhurnya di ini kan. Nggak bisa, ini sudah tertentu. Kalau ada orang nih mengatakan bayar zakat fitrah bisa milih beras atau uang. Berarti apa? Dia dia tidak tentukan. Dia masih mubhamkan. Mubham itu masih kasih pilihan. Paham? Mau beras atau uang. Padahal itu sudah tertentu. Yaitu apa? Makanan pokok. Sesuatu yang sudah ditentukan, nggak boleh dikasih pilihan di situ. Nggak boleh dikasih apa? Dikasih pilihan. Kira-kira nikahi akhwat, dikasih ketentuan atau dikasih pilihan? Dikasih pilihan, kan ya? Dikasih mubham, mau si Aisyah atau si Fatimah atau si Zainab, terserah. Kalau sudah masuk kewajiban. Kalau bapak antum kamu harus nikahi si Fatimah, nggak bisa pak. Ini adalah kewajiban yang mubham, nggak boleh muayyan, nggak boleh tertentu, paham? Nggak boleh. Ini mubham.
Nah, memberikan nafkah kepada istri. Ini mubham atau muayyan? Ya masih mubham, tapi jangan sampai di bawah standar. Paham? Kalau nafkah istri sehari 100.000, jangan antum kurangin. Tapi boleh lebihkan. Paham? Boleh dilebihkan. Coba berikan contoh. Kewajiban yang mubham sama yang ditentukan. Mengqadha puasa. Ini kewajiban kan ya? Kewajiban. Iya, mubham dari sisi waktu. Paham? Dari sisi waktunya dia mubham. Apa? Bisa di Syawal, bisa Muharram, bisa Dzulqa'dah dan seterusnya. Antum mah? Kewajiban yang mubham dan yang ditentukan terserah. Seperti salat. Oh, waktunya. Waktunya. Tadi sudah masuk di sini ya. Maksudnya perbuatan ibadahnya. Iya. Iya, kan wajib. Masalah wajib ini. Nah, antum. Iya, yang wajib tapi mubham. Mubham itu masih ada pilihan di situ. Masih ada kompromi. Ini atau ini atau ini. Apa? Oh iya, na'am, haji. Haji itu mubham. Ada 3 dia. Haji apa namanya? Ifrad, qiran, tamattu. Paham? Dia tidak ditentukan satu saja. Tapi apa? Ada pilihan. Tamattu kah, ataukah qiran, ataukah ifrad. Nah, yang lain? Kafarat saat membunuh binatang saat hajinya. Itu kewajiban itu masih mubham. Apa itu? Bisa dengan qimah, bisa dengan hewan. Antum membunuh hewan tertentu, nah kewajibannya ada 2. Imah kamu mencari hewan yang sama atau membayar qimahnya, harga hewan tersebut. Yang lain, antum? Menikahi akhwat ya. Ini mubham ya. Atau ta'addud juga. Antum sudah nikah kan? Ta'addud. Ya, itu enggak wajib, mustahab. Antum? Zakat apa itu? Zakat fitrah. Apa zakat fitri? Ada 2 pilihan, beras atau uang gitu. Beras atau uang. Kalau uang sekian ribu, kalau beras sekian kilo. Itu orang Indonesia. Apa belakang? Iya, apa? Qisas. Kewajiban tak kalah membunuh orang lain. Iya, itu ada 3. Yang pertama qisas, yang kedua diyat, yang ketiga afu. Afu itu dimaafkan. Kalau diyat membayar 100 ekor onta. Qisas. Dan ini kewajiban ini kembali kepada pihak keluarga yang dibunuh, bukan kepada Anda yang membunuh. Paham? Oh, saya membunuh orang nih, saya pilih aja deh kewajiban ini, kafaratnya apa? Saya mungkin apa? Kafaratnya apa yang bagus, yang ringan? Dimaafkan aja. Dimaafkan. Tuh. Berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban yang mubham gitu. Mubham dari sisi apanya? Oh iya, dari sisi orang tuanya. Kalau dia
Kalau dia orang kafir maka ada kewajiban yang lain. Kalau dia orang muslim ada juga kewajiban yang lain. Masih mikir dulu. Tuh. Membayar fidyah. Masih mubaham. Apanya yang mubaham? Waktunya. Nah, perhatikan ini yang kolom-kolom ini. Yang pertama al-wajibul muayyan, wajib yang sudah ditentukan, la yakumu ghairuhu maqamahu. Ya. Yang lainnya tidak boleh menggantikan kedudukannya. Ini yang sudah ditentukan. Contoh, antum diwajibkan sholat duhur. Enggak boleh sholat asar menggantikannya. Enggak boleh zakat menggantikannya. Paham? Enggak boleh perbuatan yang lain menggantikan kewajiban tersebut. Ini yang muayyan, sudah ditentukan. Kalau yang mubham bisa digantikan dengan yang lain yang dikasih pilihan. Ini atau ini atau ini. Al-wajib muwassa, wajib yang waktunya luas, ma yasa'u waqtuhu aktsara min fi'lihi. Apa yang waktunya lebih luas daripada perbuatannya. Taruhlah perbuatannya hanya 5 menit. Salat duhur, paham ya? 5 menit. 4 rakaat bisa 5 menit. Ini sementara waktunya mungkin 3 jam. Paham? Waktu kewajibannya itu 3 jam. Maka kalau seperti ini boleh milih. Di awal, di akhir, di tengah. Paham? Karena waktunya lebih luas daripada apa? Daripada mengerjakan perbuatannya. Al-wajib mudayyak, wajib yang sempit waktunya. Waktu mengerjakannya itu pas dengan waktu yang diberikan. Contoh puasa. Ada sudah waktu tertentu, nggak boleh antum ulur-ulur, nggak boleh diawalkan, diakhirkan atau ditengahkan. Wajib ain. Kalau wajib ain itu mengarah kepada person-person. Yanduru ila fa'ilihi. Dilihat kepada pelaku-pelakunya. Kewajiban sholat. Antum sudah sholat? Oh belum. Oh, berarti antum apa? Kalau nggak mengerjakan mendapatkan sisa, kalau mengerjakan mendapatkan pahala. Antum sudah sholat? Belum. Kerjakan dulu. Berarti antum belum apa? Belum menggugurkan kewajiban. Paham? Kalau wajib kifai itu dilihat kepada perbuatan yang mencukupinya. Perbuatan yang mencukupinya. Kalau sekiranya mengurusi jenazah cukup 2 orang, paham? Berarti sudah memenuhi kewajiban. Maka yang lain, penduduk kampung yang lain, gugur kewajibannya. Kalau sekiranya 1 orang cukup mengurusi jenazah, memandikan, mensolati, mengkafani, menguburkan, kira-kira cukup nggak 1 orang? Memandikan, dia solatin juga, terus dia pikul ke kuburan sendiri, dia galikan kuburan, dimasukin. Kira-kira cukup? Nah, kalau sekiranya nggak cukup, maka kalau nggak ada orang yang membantu, maka yang lainnya berdosa. Kenapa? Karena ini belum gugur kewajiban. Tidak dikerjakan kewajiban ini, maka berdosa bagi yang lain. Nah itu apa? Fardu kifayah atau wajib kifayah. Apalagi fardu kifayah yang lainnya biasanya antum kenal? Adzan. Ini fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau 1 orang sudah cukup, maka yang lain menjadi gugur kewajiban, tidak berdosa. Kalau sekiranya nggak ada 1 orang yang adzan, maka 1 kampung berdosa. Paham? Ini namanya fardu kifayah. Nah, kita tulis lagi berikutnya ini. Ma la yatimul wajib illa bihi. Ini ada 2 keadaan.
ma la yatimmu al-wajibah, apa yang tidak sempurna kewajiban, illa bihi, kecuali dengannya, maka dengannya ini ada dua keadaan. Ada yang wajib, ada ghairu wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Contoh, sholat tidak akan sempurna kecuali dengan wudu. Maka wudu itu menjadi apa? Menjadi wajib. Kenapa? Karena tidak akan sempurna kewajiban sholat kecuali dengan wudu. Menikah, kewajibannya dengan dua orang saksi dan wali. Kalau tidak ada dua orang saksi minimal dan wali, maka tidak sempurna kewajiban tersebut. Berarti apa? Mendatangkan dua orang saksi dan wali ini adalah kewajiban. Paham? Ini adalah kewajiban. Karena tidak sempurna kewajiban tersebut. Nah, ada yang tidak wajib. Contoh yang tidak wajib bagi hamba tersebut. Masuk waktu sholat adalah sebab sholat tersebut. Paham? Dia mampu nggak hamba ini mendatangkan kewajiban itu? Kewajiban apa? Menggelintirkan matahari biar masuk waktu maghrib atau waktu duhur. Maka ini tidak wajib baginya. Tidak wajib bagi hamba tersebut karena dia nggak mampu. Nah, sekarang masalah ziyadah. Ada kewajiban. Ini wajib ini kan ya? Wajib. Kalau kewajiban ini ditambah-tambah gitu, ditambah-tambah, apakah ini menjadi wajib ataukah tidak? Karena dia wajib awalnya kan ya? Kalau dia ditambah-tambah, apakah menjadi wajib atau enggak? Contoh, ada seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, taruhlah 100.000. Kalau dia kasih 100.000 berarti menggugurkan kewajiban dia. Kalau dia tambah-tambahkan, dia tambah jadi 200, jadi 300, jadi 400. Kebetulan rezekinya lagi lenggang, luas gitu ya, banyak. Kira-kira yang 100.000 tambahan, 200.000 tambahan, 300.000 tambahan, ini wajib nggak bagi suami? Nah, enggak. Membaca subhana rabbil azimi ketika dalam ruku atau subhana rabbil a'la wa bihamdi ketika sujud. Yang wajib berapa kali? 1 kali. Kira-kira menambah kewajiban ini 2, 3, 4, 5 ini wajib atau enggak? Nah, enggak wajib. Membasuh anggota tubuh ketika wudu, tangan, kaki. Yang wajib berapa kali? 1 kali. Kira-kira kalau menambah, wajib enggak? 6. Tidak wajib. Di situ antum enggak ada lagi yang ini ya. Sigo ya. Sigohnya enggak ada antum ya. Kita sebutkan di ini. Lihat di PDF-nya aja. Antum ada PDF-nya? Coba lihat di situ sigo atau bentuk-bentuk. Iya, bukan ya, dilalatul wujub. Dilalatul wujub. Hal-hal yang menunjukkan ini adalah wajib. Kita tulis di sini, antum silahkan diisi aja nanti.
Kolom-kolom yang kurang itu. Dilalatul wujub. Hal-hal yang menunjukkan ini adalah kewajiban. Bukan ini kewajiban, paham? Ini adalah kewajiban. Yang pertama adalah sigo amr. Sigo amr. Kita sudah sebutkan kemarin itu ya, ketika dalam membahas amr yang macam-macam jumlahnya itu. Nah, sigo amr ini seluruhnya nanti memberikan faedah wajib. Baik itu fi'il amr, baik itu masdar, baik itu fi'il mudhari, baik itu lafadz yang bermakna amr. Paham? Nah, ini nanti memberikan faedah apa? Wajib. Sigo amr, bentuk perintah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-wa'idu ala tarkil fi'li. Al-wa'id ala tarkil fi'li. Ancaman bagi yang meninggalkan perbuatan. Ancaman bagi yang meninggalkan perbuatan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka neraka balasannya. Paham? Berarti mengerjakan sholat hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua, maka dia akan durhaka. Berarti apa? Mengerjakan berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Paham? Segala sesuatu yang apabila diancam ketika meninggalkan perbuatan itu, maka mengerjakannya wajib. Siapa yang enggak masuk ke dalam masjid, maka saya akan bakar hidup-hidup di luar. Berarti apa ini? Nah, wajib dia masuk ke dalam masjid karena meninggalkannya diancam. Nah, coba antum di belakang kasih contoh. Siapa yang enggak mengerjakan skripsi, maka akan di-cross. Nah, iya, berarti apa? Perbuatan puasa tersebut adalah antum Miftah. Kelelahan. Akan dipukul. Berarti naik mobil itu wajib, hukumnya wajib. Nah, akan dibakar rumahnya bagi laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah lafat alfadzun wudi'ah yang diletakkan lil wujub untuk suatu hal yang wajib. Contoh kutibah dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Furido. Ini furido juga diwajibkan. Jadi memang di sana ada lafaz-lafaz yang maknanya adalah wajib. Yang berikutnya adalah sudah selesai, hanya 3 saja. Yang di bawahnya itu bagian dari sigo amr. Yang kita pelajari di babul amr. Nah, coba berikan lagi contoh hal-hal yang menunjukkan amr sebelahnya. Terserah mau pakai sigo amr ataukah yang lainnya. Jika tidak bekerja, kenapa? Nganggur.
Itu apa? Ancaman. Hah? Kira-kira orang yang mendengarkan itu menganggap ini ancaman nggak? Atau hanya ini pemberitahuan saja? Pemberitahuan umum. Siapa yang tidak kerja, maka dia tidak dapat uang. Orang yang membaca itu, dia tidak akan terasa terancam. Paham? Terancam nggak antum kalau membaca maklumat seperti itu di jalanan? Ya enggak. Nah, yang lain coba datangkan yang bentuknya ancaman. Nah, jika tidak sholat, maka akan masuk ke neraka. Berarti kalau sholat akan masuk ke surga. Coba. JDO itu ada dua. Yang pertama harus, yang kedua di DO. Paham? Yang menunjukkan wajib di situ ada dua. Harus turun dan ancaman meninggalkan perbuatan turun, yaitu apa? Di DO. Paham? Berarti ini penguat. Belakang Pak, apa? Itu ancaman berarti ya. Ancaman untuk menyelesaikan skripsinya atau kuliahnya. Antum? Itu nanti masuk dalam kalimat isim yang bermakna amr. Alaika. Alaika ini sama dengan wajib. Iya, alaika sama dengan wajib. Ain, lam, ya, kaf atau tambah mim menunjukkan jamak. Kalau ka menunjukkan satu orang, itu memberikan faedah wajib. Ini namanya isim fi'il amr. Isim yang bermakna fi'il amr. Antum? Iya, bebas saja pilih yang 3 nih. Ini yang lebih banyak lagi tuh. Yang sigo amr itu. Iya, berarti masuk dalam lafat ini ya. Lafat al-wujub. Itu masuk dalam mana? Iya, nomor 1, sigo amr. Jagalah. Berarti wajib menjaga. Apa yang dibawa mata kaki? Sendal gitu. Kain ya. Ya kan? Apa yang dibawa mata kaki? Sendal. Tempatnya di neraka. Berarti apa? Ini apa? Ancaman atau ancaman bagi yang meninggalkan perbuatan. Apa yang dia tinggalkan di situ? Yang dia tinggalkan tidak menjulurkan. Itu. Iya. Kalau menjulurkan dia apa? Melakukan berarti. Paham? Itu melakukan. Nah, ada yang mau ditanyakan ini? Iyakum. Nah, itu nanti dia masuknya kepada larangan. Larangan. Karena dia menakut-nakuti. Ya kan? Menakut-nakuti. Hati-hati kalian. Jangan melakukan itu. Ada yang lain? Nah, kalau kita nggak ada, tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.